terima kasih yang sudah ada di studio. Sekarang kita bersama dengan Mas Ari sebagai pelaku usaha ketan susu. Kita akan sedikit bertanya-tanya mengenai kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh saudara Ari. Mas Ari, saya dari tim kreatif Liputan Pagi. Jadi di sini kita akan sedikit bertanya-tanya mengenai produk yang Mas Ari jual, yaitu ketan susu. Nah, pada saat awal pembuatan ide ketan susu Mas Ari, apa yang melatar belakangi ketan susu ini dijadikan sebagai sebuah ide produk usaha? Awal mulanya itu sebenarnya idenya itu bukan murni dari ide saya sendiri, Yeah. Mas. Jadi waktu itu ada satu orang, kebetulan beliau juga entrepreneur. Oke. Entrepreneur. Boleh disebut? Oh, boleh banget. Waktu itu saya ikut sama namanya Mas Pari Keset. Oke. Sekarang bisnisnya namanya Softdog kalau Masnya. Di Solo itu ya? Di Solo, cukup besar Softdog. Tapi dulu waktu saya ikut sama Mas Pari Keset itu saya itu ikut di Kue Balok, awalnya Kue Balok Pari Keset. Oke. Cuman saya dialih tugaskan ke restonya, ke warung makannya itu namanya Sego Kalong. Yeah. Nah di Sego Kalong itu ada salah satu menu snack. Oke. Camilan itu ketan susu. Oke. Nah, saat saya ikut sama Mas Fari, di situ saya mengulik resepnya. Kebetulan juga restonya tutup. Resto tutup. Saya mikir kemungkinan besar ini masih bisa jadi peluang buat saya sendiri gitu. Saya bilang sama Mas Fari kalau saya mau buka ini usaha. Nah, Diperbolehkan. ya, Memakai resepnya ya? Betul, diperbolehkan sekali. Cuman dari resepnya Mas Pari Keset ini saya apa ya istilahnya? Modifikasi. Betul. Okay. Mau saya modifikasi sendiri dengan rasa-rasa yang standar rasanya seperti yang saya mau. Oke. Berarti itu termasuk inovasi produknya ya? Betul. Pada saat awal produknya ketan susu originalnya itu hanya satu varian rasa Mas Ari? Kalau varian rasa sebenarnya hampir mirip, Mas. Iya. Hampir mirip, cuman saya beda di, nah ini yang jadi latar belakang saya kenapa saya jadi berani. Kalau dilihat pebisnis itu kan pasti, apalagi mereka yang jualan makan atau jualan apapun itu pasti mereka melihat HPP. Oke. Kalau dari saya sendiri, saya melihat HPP itu nggak ambil terlalu banyak untung. Iya, marginnya. Iya betul. Jadi saya bikin produk dulu, produk yang sudah ada, ikut orang, idenya saya ambil dari orang, kebetulan orang juga ACC memperbolehkan. Di situ saya ambil latar belakang kalimat premium. Apa itu? Jadi ketan susu yang saya punya itu namanya kan ketan susu premium. Iya. Kenapa kok saya ambil premium? Satu, sasaran saya itu kepengennya adalah menengah ke atas. Oke. Enggak menengah ke bawah gitu. Iya. Atau menengah saja enggak, tapi saya menengah ke atas. Jadi dari kalimat premium ini, dari produk, kemudian dari pemilihan tempat, place dan sebagainya, waktu itu saya mikirnya pakai strategi 4P, Mas. Apa itu 4P, Mas? 4P itu jadi simpelnya seperti ini. Jadi pertama kita harus melihat produk dulu. Oke, iya produk. Apa yang kita itu produk. Di produknya sudah ada ketan susu. Meskipun di awal itu nggak terlalu banyak varian rasa, Mas. Belum ada varian rasa, mungkin karena waktu itu juga saya terkendala dari segi budgeting. Iya. Dari segi modal saya. Iya. Gitu kan. Dari produk macam-macam varian. Kalau varian yang memang saya apa istilahnya sounding ke orang-orang yang ini paling favorit, gitu, yang orang paling suka, itu ada di ketan keju coklat. Oke. Ya, Mrs. coklat lah. Yeah. Kita pakainya coklatnya Mrs. Meskipun ada varian coklat yang lain, tapi yang favorit itu ada keju Mrs. Iya. Kemudian dari segi produk, karena di awal memang kita sedikit varian rasa, dari waktu ke waktu, pasti kan kita selalu mikirnya mau varian apa lagi? Improvement-nya. Iya betul, mau nambah varian apa lagi? Itu dari segi produk. Yang kedua itu dari segi tempat. Oke. Kebetulan saya dapat tempat yang cukup ramai, Mas. Iya. Yang cukup ramai itu ada di lokasinya, ada di depan Los Gentan. Itu kan jalannya cukup besar. Waktu itu metode penjualannya menggunakan booth atau apa? Ya, aku ada booth model gerobak gitu. Ya. Dan itu kebetulan disupport sama teman. Dia boothnya itu bekas jualan minum. Oke. Cuman aku modifikasi lagi, kebetulan kan bapak juga mebel
kalau sudah mebel dimodifikasi sampai dengan bisa untuk jualan ketan. Oh, oke. Nah kalau standarnya orang rata-rata jualan ketan susu mas, mereka itu bawanya ke hoodnya, ke gerobaknya atau ke outletnya itu biasanya pakai magicom. Oke. Pakai magicom. Oh, biar tetap hangat. Iya, kalau saya masih pakai dandang, langsung dari dandangnya gitu. Jadi berarti bawa kompor juga? bawa kompor juga. Oh, bawa oke. kompor juga. Iya, Karena iya. kan kebetulan booth saya itu tidak ada fasilitas listrik kan. Iya. Jadi memang pakai dandang langsung. Hmm. Jadi saya jualnya hangat. Oke. Hangat aja. Tidak jual dingin gitu. Oke. Itu dari segi place. Kemudian dari segi price, dari segi harga, dari segi harga itu karena tadi aku ambilnya kalimat premium. Iya. Jadi rata-rata harganya memang sedikit lebih mahal dibandingkan Yang lainnya. teman-teman penjual ketan susu lainnya Iya. gitu. Karena produk saya juga ambilnya semuanya ambil yang premium Mas. Dari bahan ketan, Iya. dari topik-topik yang Iya. nanti dipakai. Gitu. Untuk P yang keempat, P yang terakhir itu ada promotion Mas. Jadi promotion itu kita pakainya pertama, yang paling utama kita masih pakai getuk tular. Getuk tular itu apa? Getuk tular itu dari mulut ke mulut. Oh, iya. Oh, Itu adalah strategi yang paling efektif. nggak efektif, Nggak efektif. tapi paling murah. Paling Saya paling betul. tanpa kita harus mengeluarkan budget, Iya, kita itu. bisa promosi. Betul. Ya kan? Dari teman ke teman, Iya, dari saudara, betul. kita minta tolong mereka untuk Sounding gitu ya? nge-review, Iya. kita minta untuk ngomong ke temennya, Iya. bikin story, Iya. bikin story sebagainya. Oke. Promosi kita dari mulut ke mulut, kemudian baru kita pakai yang namanya media promosi. Media promosiku pertama kali itu adalah pakai sosial media, Mas. Pakai sosial media untuk ngasih tahu sekitar lah, ibaratnya orang-orang random. Apalagi Instagram itu, Waktu itu platform yang digunakan iya, Instagram. Instagram sama TikTok, Mas. Sama TikTok. Sama TikTok. Instagram sama TikTok. Itu dari media promosi kita pakai sosial media. Baru nanti kita bantu untuk ngepromosiin secara visual juga dari istilahnya kita juga cetak banner. Cetak banner nanti kita bikin stiker itu, stiker itu apa ya namanya istilah? Ya itulah. Nanti kita taruh di samping ini gerobak kita. Jadi orang lewat lalu itu benar-benar kelihatan dan apa yang saya tampilkan di situ langsung ketan susu udah. Iya. Langsung. Jadi mereka lewat tuh langsung, oh ini ketan susu. Simpel, sesimpel itu aja. Iya gitu ya. Gitu. Terus berarti ini tadi sebenarnya udah menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Mas Ari. Berarti kalau boleh saya simpulkan, pada saat latar belakang ide usaha ini muncul adalah karena waktu itu sempat mengikuti kerjaan teman, lalu apa mendapati bahwa ada salah satu menu yang dijual di resto tersebut dan diaplikasikan sebagai ide usaha ya. Ketika restoran tersebut mengalami kepailitan lah istilahnya seperti itu, dan beberapa inovasi yang digunakan yaitu 4P itu tadi ya, 4P, produk, place, price dan juga promotion Mas Ari. Nah, saya ingin bertanya di pertanyaan berikutnya adalah mengenai dampak sekeliling Mas Ari. Mungkin apakah ada yang terdampak dari apa yang telah Mas Ari usungkan di ide usaha tersebut, ataukah seperti mungkin kayak Mas Ari mungkin melibatkan siapa dan apa efeknya di lingkungan sekitar? Kalau untuk efek mungkin lebih ke pasar lokal ya, karena kan aku juga ambil beras ketan misalkan. Beras ketan tuh aku ambil di pasar, tapi aku ambil yang berasnya bagus gitu. Hampir aku ambilnya mungkin di 3 hari sekali langsung ambil banyak gitu. Itu dari segi pasar lokal. Kemudian juga dari toko-toko roti, kue itu ya aku ambil istilahnya apa ya, topping-toppingnya kan juga ke mereka. Jadi bekerja sama dengan beberapa supplier gitu ya Mas Ari ya. Biar aku bisa ambil lebih murah harga mereka, tapi mereka juga bisa menjual produk mereka juga. Mas Ari dalam menjaga kepremiuman bahan-bahan Mas Ari, bagaimana waktu itu cara memilah dan memilihnya? Kalau untuk dari bahan, simpel Mas. Jadi aku apa istilahnya punya dasar, ada harga, ada rupa. Oke. Sesimpel itu aja. Waktu itu. Nah nanti
aku juga trial dulu. Ya. Kalau misalkan aku pakai beras yang harganya di Oh. standar ini, Mm-mm. jadinya seperti apa? Oh, berarti sempat mengalami Iya, trial harus, error ya. harus, Jadi iya. kayak mencoba mencicipi dari supplier ini bagaimana, supplier ini bagaimana, Iya. seperti itu ya. Makanya tadi meskipun aku udah ikut orang, udah tahu bagaimana bikinnya, aku tetap harus trial. Ya. Kalau misalkan aku kasih beras dengan yang seperti ini, harga seperti ini, kemudian tak mix kan, namanya ketan itu kan tetap pakai santan, Mas. Iya. Kalau aku pakai santannya yang santan kambil langsung diparut kemudian Iya. aku peres, Iya, atau itu saset. iya, atau aku beli yang modelan sudah kemasan, Mm-mm. itu hasilnya bagaimana? Oh ya, selalu ada itunya. Ya, aku ambil yang paling bagus Oke. dari segi warna. Oh, Iya. jadi waktu itu cara memaksimalkan adalah melalui trial and error-nya tersebut. Iya betul, gitu ya. betul. Oke. Terakhir Mas Ari, terkait tantangan yang pernah dialami selama berusaha ketan susu. Tantangan ya. Mm-mm. Sebenarnya dari awal tuh aku udah mikir di tempatku jualan Mm-mm. itu ada orang jualan ketan, meskipun jaraknya nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat. Mm-mm. Mikirnya kan kita bakal jadi kompetitor nih. Betul. Mikirnya bakal jadi kompetitor. Ah. Tapi waktu itu ada satu hari di mana ada orang datang beli, aku nggak kenal dia siapa, ya udah customer kan, Iya, pelanggan kan. Tapi dari gerak-geriknya, cara melihat dia ke dalam usahaku, Betul. apa yang aku jual, cara melihatnya itu sangat berbeda. Iya. Udah merasakan kan feel-nya. Habis itu beliau ini dia hanya beli ketan aja, Iya. tanpa topping, tanpa embel-embel Original yang lain, gitu bener-bener original gitu kan. Udah tahu, oh ini dia mungkin yang jual ketan di Betul. Jakarta. Ah. Dan benar, Terus apa yang terjadi? after dia beli, Iya. dia ngecat aku. Ah. Jadi kan di packaging itu kan ada nomorku. Oh iya. Tak kasih, tak tempel. Itu dia ngecat, ngasih istilahnya saran. Mm-mm. Mas, katanya udah enak. Mm-mm. Mungkin bisa ditambah ini biar rasanya seperti ini. Iya. Oh ternyata antar pedagang itu selain mereka juga kompetitor, Iya. mereka juga saling support. Saling support Saling ya. support gitu. Yaudah, tantanganku gimana caranya ini ketan Mm-mm. susu yang harus aku upgrade setiap waktu. Ini tetap bisa berjalan gitu. Iya. Jadi ada hal lain juga Mas. Selain aku harus upgrade produk, Iya. harus ngasih selalu inovasi Oh, dari iya. segi rasa, topping dan sebagainya. Ada hal lain yang harus aku perhatikan juga. Iya. Itu adalah Bootnya. Oke. bootnya. Ah. Oh, waktu itu aku juga sudah step by step. Oh, boot awal seperti ini. Oke. Nanti untuk beberapa hari ke depan atau 1 bulan perhitungan buku gitu, Mm-mm. aku harus upgrade apa? Gitu. Oh, oke. Oh, tak oke, bawa oke. kemana ini model bootnya? Oh, oke, temanya betul. seperti apa? Oke. Ada hal lain juga, karena kebetulan ini kan usaha juga saya sendiri. Mm-mm. Jadi dari masak, dari ini dan sebagainya, saya kelola sendiri. Saya juga harus mengelola marketplace juga. Iya. Kita pakai kerjasama kan dengan Iya. Shopee, Iya. Food misalkan, atau dengan GoFood, dengan GrabFood Dan itu semua dilakukan sendiri iya, ya? dilakukan sendiri. Wah, ya itu. Ngurus packaging, Betul sih. ngedesain juga, ngedesain misalkan desain logo itu ngedesain sendiri, kemudian bikin konten juga sendiri, Iya. ngedit sendiri. Banyak tantangannya ya Mas ternyata ya. Iya. Selain dari menjaga kualitas produk, Betul. menjaga inovasi Betul. tempat dan juga pemasaran ya, banyak sekali yang harus dirasakan oleh Mas Ari. Nah, saran terakhir kalau ingin melanjutkan usaha Mas sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif. Satu hal yang ini aku juga dapat dari sama-sama pengusaha, tapi dia lebih besar, usahanya cukup besar. Satu pesan yang dia kasih ke aku dan selalu aku ingat adalah, kalau ini maju jangan berhenti, tetap langkah. Orang melangkah itu pasti maju. Iya, betul. Udah sesimpel itu. Gitu ya, yang penting Ya, bergerak gitu bergerak, ya. maju, melangkah, biar kita bisa tetap maju. Apapun yang terjadi, ya udah lakuin aja gitu. Oke, gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Ari, terima kasih juga yang sudah menonton dan menyaksikan. Saya kembalikan ke studio.